bahwa pergilah ke semua bangsa-bangsa dan jadikanlah mereka murid-muridku. Kata Yesus begitu tuh. Pergilah semua bangsa-bangsa, jadikanlah mereka murid-muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Begitu kan? Iya betul. Tapi kenapa lu masih yakin di Islam? Oh tunggu dulu. Kenapa saya masih yakin di Islam? Di situ kata-katanya bahwa Yesus mengatakan, pergilah ke bangsa-bangsa, jadikanlah mereka murid-muridku, bukan hamba-hambaku. Baca. Sebenarnya Yesus sendiri mengatakan bahwa dia adalah guru, bukan Tuhan. Kenapa lu anggap hamba? Oh enggak, Andre, hamba dan murid sama. Ini lagi kayak gitu kan? Akhirnya kepancing di situ dianya. Ada video saya. Dari mana samanya? Itu menurut pola pikir kalian, hamba dan murid sama. Oh enggak, Andre, itu lu nggak mengerti dari tujuan maksud murid segala macam. Udahlah, kalau begitu sekarang guru-guru segala macam adalah Tuhan. Kalau murid itu adalah hamba. Kita logika aja kita main. Yohanes 1 ayat 1, ya kan? Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah. Yohanes 1 ayat 14, firman itu menjadi manusia. Oh benar, saya bilang. Bingung mereka, kok benar, Andre? Benar itu. Sekarang saya tanya, Anda lahir berdasarkan firman atau enggak? Sekarang aku tanya sama abang lahir berdasarkan firman enggak? Allah berfirman. Bang siapa, Mar? Bang Niski. Allah berfirman, Niski engkau lahir. Apa namanya? Embrionya yang diperintahkan sama Allah, dia masuk, jadilah Bang Niski. Atas firman Allah. Tanpa firman Allah, Bang Niski nggak bisa jadi. Benar nggak? Benar. Firman itu pada mulanya adalah firman. Memang pada mulanya firman. Kalau Allah tidak berkata-kata, itu tidak jadi firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Benar. Karena itu adalah perkataan Allah. Firman itu menjadi manusia. Benar. Jadi manusia kan? Berdasarkan firman. Jadi firman ini menjadi manusia. Kalau dianggap bahwa Yesus itu firman menjadi manusia itu adalah Tuhan, kalau begitu Bang Rizky adalah Tuhan. Kita main logika loh, Bang. Mereka nggak bisa jawab. Bahkan mereka bilang, Andre pola pikirnya salah. Aduh, salah di mana gua? Gua tanpa firman gua nggak akan lahir. Kalau Allah menjadikannya lu nggak lahir, Andre nggak lahir. Gitu loh. Jadi saya bukan membahas Yohanes 1 ayat 1, saya nggak perlu buka ayat apapun. Saya pakai logika. Dre, Alkitab nggak bisa dibawa dengan logika. Kalau begitu, Alkitab itu apa? Logika dari perkataan yang ada di Bible itu sendiri. Matius 15 ayat 64, bahwa Yesus mengatakan, Aku diutus untuk bangsa-bangsa Israel, untuk domba-domba yang hilang, bagi bangsa-bangsa Bani Israel. Yesus sendiri mengatakan, Aku diutus. Karena kalau diutus ada yang mengutus. Bukan, dia mengatakan dirinya sendiri begini-begini. Aduh, astaga. Bahwa Maria itu dikasih firman segala macam, dikasih roh segala macam gitu. Iya, tapi apa? Tetap lahirnya dari kemaluannya si Maria. Darahnya Maria mengalir di darahnya Yesus. Yesus bukanlah keturunan Adam. Bagaimana ceritanya kalau Yesus bukan keturunan Adam? Bahwa Maria keturunan Adam tidak? Keturunan. Tapi apa? Kalau begitu kan Yesus darahnya darah Maria. Ada turunan nggak? Turunan Adam? Ya ada. Terus hebat juga ya, sang pencipta dilahirkan oleh yang dicipta. Sewot mereka. Kalau lu gua nggak mau kayak begitu, ya mereka stop, nggak usah ngomong. Ada tidak dari yang lawan debat Bang Andre itu akhirnya yang istilahnya ngucap syahadat juga? Yang satu dua ada nggak? Ada, tapi ada satu orang ada dari Flores. Ya. Ini dia berkali-kali dia ngomong sama saya, jangan sebutin nama, makanya dia masih ada rasa khawatir. Anda muka saya pucat sekali, badan saya sangat tinggi sekali. Waktu itu, setan berkata, hari ini kamu akan meninggal dunia begitu. Oh, setan berkata.
kemudian jual. Kan warnanya apa, Pak? Warna muka saya pucat sekali, pucat. Warnanya setan itu kayak Ini suara saja, suara. Suara. kayak Kemudian dia berbahasa apa, Pak? setan itu pintar jadi Korea, Pak, bahasa Korea itu. Setannya bahasa Korea. Ketika saya mengerti suaranya. Ketika saya tak tahu ini bahasa apa, tapi saya bisa mengerti. Oh, Bapak aslinya Korea. Oh, ya, Pak ada di Malang. Nanti saya kasih tahu. Jadi waktu itu dua pikiran yang segera datang. Satunya, kamu harus menyerahkan diri kepada dokter. Satu lagi kamu harus menyerahkan diri kepada dokter rohani. Saya harus memilih salah satunya. Saya memilih yang keduanya. Sedikit baik. Di Korea ini ada gereja. Jadi saya sedikit baik. Jadi saya duduk di paling belakang di gereja. Saya tak bisa mendengar khutbahnya. Berita berkhutbah tapi saya tak bisa mendengar karena sakit, lemah. Setelah selesai khutbah itu berkata, kalau ada orang yang sakit, kalau saya bisa memperhatikan. Kalau ada orang yang sakit, gitu, saya memperhatikan. Waktu itu, bukan saya bilur-bilurnya kamu telas. Saya berkata, bilur-bilurnya saya telas. Berkata, tidak saya bilur-bilurnya kamu telas. Saya berkata, bilur-bilurnya saya telas. Berkata, tidak saya sekali lagi, bilur-bilurnya kamu telas. Saya berkata, bilur-bilurnya saya telas. Waktu itu heran sekali, perasaan yang panas naik dari bawah sampai ke hati, gitu. Jadi warna saya menjadi biasa, badan saya menjadi hangat, saya mendapat kesembuhan secara total itu. Istri saya berkata saya seperti robot, manusia bos. Saya kelihatan sehat kan? Hebat kan robot. Tahun 2008 kan nggak ada robot. Ini lucu. Robotnya belum ada, tapi ada itunya gambar robot, ada gambar robot itu. Jadi robotnya kayak sekongkol gitu. Jadi orang tahu robot itu kuat itu. Jadi masih pakai baterai kan? Jadi apa itunya? Manusia besi. Kamu sangat sehat begitu. Sebenarnya saya tak demikian. Waktu saya kecil saya sering sakit, tapi saya yakin dan percaya karena Yesus menyembuhkan saya. Jadi saya yakin dan percaya karena Yesus ada kuasa yang menyembuhkan, mengampuni dan keselamatan. Jadi saya harap saudara-saudari mengenal Yesus ada pengampunan, keselamatannya, ada kesehatan. Islam Nabi Yesus itu dikenal dengan Nabi Isa. Bukan tapi Tuhan. Itu saya tambahkan sedikitnya itunya sesuai dengan Al-Quran itunya. Yesus itunya yang mati itunya bukan Yesus itu Judas Iskariot gitu ya. Tidak ada yang menjelaskan Yesus, tapi itu bukan Yesus. Tapi sekarang itu Yesusnya tadi ada penebusannya, pengampunannya. Jadi menjadi pengganti. Kalau seumpama Yesus menebus semua umatnya, kalau Bapak itu berbuat zina, merampok, itu yang kalau Bapak berbuat zina, merampok, mencuri, itu yang nanggung Yesus atau Bapak? Saya kasih tahu ya, saya pernah saya orang kaya waktu kecil ya, tapi bukan oleh karena miskin. Saya pernah waktu kelas 5 SD saya pernah mencuri, bukan oleh karena karena ini di toko itu tak ada orang, di kanan kiri tak ada orang yang melihat saya. Jadi saya melihat ada barang yang cantik, saya ambil itu. Tapi itu ada pendeta berkata kalau mau menerima Roh Kudus harus minta ampun kepada Tuhan. Jadi waktu kelas 1 SD SMP saya mengingatkan 2 tahun itu kelas 5 SD saya lakukan itu. Jadi saya minta ampun kepada Tuhan. Jadi Tuhan mengampuni. Jadi Tuhan mengampuni saya. Jadi itu saya mendapat Roh Kudus. Jadi saya itu ingat dosa apapun Yesus sanggup mengampuni. Dosa pencurian juga, pembunuhan juga, dosa apapun itu sungguh minta ampun kepada Tuhan. Tuhan mengampuni. Jadi ada pengampunan terjadi. Karena Yesus ada kuasa untuk mengampuni orang yang mempunyai dosa. Jadi karena Yesus ada kuasa. Karena Yesus tidak ada dosa, tidak ada kesalahan. Jadi tanggung semua dosa manusia, dosa saya, dosa saudari, semua dosa manusia sendiri tanggung. Sebagai yang tak ada dosa, menanggung semua dosa. Jadi karena Yesus yang tak ada dosa tercurah. Oleh karena itu orang-orang yang percaya saudara pengampunan kesalahan itunya penyebab kematian Yesus. Jadi saya harap saudara-saudari mengenal Yesus, percaya pengampunan kesalahannya.
Ya, mari. Mari silakan Pak. Peace and blessings, my friend. Semua saudara, We bless you in the name of Jesus Christ. kami berkati Engkau dalam nama Isa Al-Masih Yesus Kristus. We want you to know today Kami mau saudara tahu pada hari ini, that He is the eternal hope Dia adalah harapan yang and kekal, salvation of all mankind. keselamatan semua manusia. That He is a way in the wilderness Dia adalah jalan di tengah padang gurun, saudara, and a highway in the desert. dan jalan di padang gurun. My friends, are you hurting today? Saudara-saudara, apakah ada tersakiti pada hari ini? Are you overwhelmed by the troubles of this life? Apakah saudara dipenuhi dengan rasa sakit hati dan masalah dalam hidup ini? Hear the voice of God speaking to you Dengarkan now. suara Tuhan pada siang hari ini. He is a lamp unto our feet Dia adalah kekuatan kita, saudara, and a light unto our path. dan dia dapat untuk jalan kita. We bless you in the name of Jesus. We love you, my friends. And I pray that you would reach out and grab a hold of God Engkau Tuhan yang memegang dia. and say, Jesus, I need you. Berkata Isa Al-Masih, aku butuh Engkau. I can't live another day without your grace. Saya nggak bisa hidup tanpa Engkau ya Tuhan. My friend, God loves you so much Saudara, Tuhan mengasihi saudara semua that He sent His Son sampai Dia mengirimkan anak Isa, yaitu Isa, to die on the cross for your mati di kayu sins, salib bagi saudara semua. so that through the shedding of His blood, Dan melalui pengorbanan Dia, saudara, you might be saved dapat diselamatkan and brought into a relationship dan with dibawa God. hubungan dengan Tuhan. My friends, Saudara-saudara semua, do you know, apakah saudara tahu? if you were to die today, Saudara mati hari ini, would you be with God? You can know in your soul. Anda bisa tahu dalam jiwa saudara, You can have peace in this life. dapatkan kedamaian dalam hidup ini. Jesus Christ is Yesus Kristus the adalah name above every name. nama di atas segala nama. He is the light in the darkness. Terang di tengah kegelapan. He is a strong tower from the enemy. Adalah perlindungan kita, saudara. I want you to know peace today. Saya mau saudara tahu kedamaian pada hari ini. I want you to feel the healing balm of God in your soul. Saya mau saudara tahu kedamaian dan penyembuhan dalam hati saudara. We bless you. Kami berkati Engkau, saudara. And I pray Kami berdoa that through every dark day, bahwa melalui hari-hari yang kelam, through every stormy night, melalui semua badai kehidupan, you would feel the grace of God upon your life. Tuhan dalam kehidupan saudara. That the Spirit of God would lead you. Tuhan akan menuntun saudara, My friends, saudara-saudara semua. Jesus Christ, Yesus Kristus, Isa Al-Masih, He is a friend Dia adalah seorang sahabat that sticks closer than a yang lebih brother. dekat daripada seorang saudara. He will never fail you. Dia tidak akan pernah meninggalkan He will saudara. never leave you. Tidak akan pernah meninggalkan engkau. When everyone else has gone away, our God is faithful. The grace of God and the salvation of the Lord has come near to you today. Hear the voice of one crying in the wilderness. Dengarkanlah suara Tuhan di tengah padang gurun. Prepare the way of the Lord. Siapkan jalan bagi Tuhan. Seek the Lord while He may be found. Tuhan selama dia bisa ditemukan. Call upon Him while He is near. Panggil namanya selama dia dekat. I invite you Kita mengundang saudara into a relationship berhubungan dengan Tuhan. with Jesus Dengan Christ. Isa Al-Masih Yesus It's Kristus. so much more Yang lebih dari than religious agamaan practices. biasa, saudara. Religion is important, Agama penting, saudara. but a Tapi relationship hubungan dengan Tuhan is what gives us peace and comfort. Kedamaian dalam hati kita semua. Every day, Setiap hari you can wake up kita bisa bangun and know that God is with you. dan tahu bahwa Tuhan bersama dengan I bless you, my Saya friend. berkati semua saudara. God bless you. Berkati saudara. Have a wonderful day. Miliki hari yang indah dalam Tuhan. Call upon the name of the Lord, Panggil nama Tuhan, saudara. and you shall be saved. Saudara akan diselamatkan. Confess with your mouth Mengaku dengan mulutmu that Jesus Christ is bahwa Isa Lord, Al-Masih adalah Tuhan. and believe in your heart Percaya dalam hatimu that God raised Him from bahwa the dia dead, bangkit dari antara orang mati. and you will be saved. Saudara akan He diselamatkan. lived a perfect life, Dia telah hidup dengan sempurna. was born of a virgin. Call upon His name. In Jesus' name. Amen. Amin. Terima kasih saudara.